إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لمصنف هذا الكتاب العالم العلامة مفتي حجي جمال الدين الشيخ محمد رشيد البنجلي رحمه الله تعالى، وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة بالدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأهل بيتنا أجمعين ولإخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقود الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم، عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبد والدهر الدهر. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. Alhamdulillah, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang dengan kasih sayangnya kita dikumpulkannya kembali di dalam majelis yang mulia ini untuk menuntut ilmu agama dengan niat mengharapkan ridha Allah dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berkat kita menuntut ilmu agama, dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dosa kedua orang tua kita juga diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kenikmatan sehat dan waktu luang sehingga dapatlah kita mengisi sisa-sisa umur kita yang sedikit ini untuk menuntut ilmu agama. Karena Nabi kita pernah bersabda dalam sebuah hadis, ujar sidin ni'matani maghmudun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragu. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu pada dua nikmat tersebut. Maksud tertipu di situ kada bisa menggunakan sebaik-baiknya. Yang pertama nikmat sehat, yang kedua nikmat waktu luang. Di situ kebanyakan manusia tertipu. Maksudnya kebanyakan manusia menggunakan nikmat kesehatan untuk sia-sia, untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal nikmat kesehatan ini adalah nikmat yang paling besar juga, yang harusnya kita gunakan untuk beribadah kepada Allah atau menuntut ilmu agama. Nikmat kesehatan, dan juga yang kedua nikmat kesempatan kawan hadir di majelis ilmu. Tapi kebanyakan manusia mereka menyia-nyiakan nikmat tersebut dengan memilih urusan-urusan dunia, memilih urusan-urusan yang tidak ada manfaatnya untuk agamanya, untuk akhiratnya. Lebih baik katanya tidur daripada hadir di majelis ilmu. Lebih baik katanya nonton televisi daripada hadir di majelis ilmu. Nah, itu kebanyakan manusia
tertipu. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali pernah berkata, ujar Sidin, ada 4 macam. Yang 4 macam itu tidak mengenal akan nilainya yang begitu bernilai kecuali 4 orang. Yang pertama, tidak mengenal akan nilainya, mahalnya nikmat hidup kecuali orang yang sudah meninggal dunia, kecuali sudah di dalam kubur. Kayak kita nih masih hidup di dunia ini, masih menganggap kenikmatan hidup di dunia ini kayak biasa-biasa saja. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, sudah dikubur, sudah mati, baru kita menyadari begitu bernilainya kehidupan di dunia. Kenapa? Karena dunia itulah tempat kita bercocok tanam untuk kita menghasilkan nanti pahala di negeri akhirat. Dunia adalah tempat bercocok tanam, maksudnya beramal soleh untuk diambil hasilnya nanti di negeri akhirat. Kita ini belum menyesal lagi, kecuali sudah mati hanya menyesal. Sudah mati hanya tahu akan begitu bernilainya nikmat hidup di dunia. Kemudian lagi, seseorang tidak akan mengenal nilai yang sangat berharga daripada kesehatan kecuali orang nanggari. Orang tuh sehat, ini kan tapi menghargai nikmat sehat, tidak mengetahui, tidak mengenal akan nikmat sehat kecuali setelah dia garing, baru dia sadar begitu besar, berarti begitu menilainya nikmat sehat. Nah, kemudian seseorang tidak bisa mengenal akan nikmat waktu muda kecuali apabila dia sudah di usia tua. Biasanya di usia Tuhan ini misalnya menyesal, kenapa jauh, karena waktu mau pada belajar, padahal mata belum kabur lagi, awak sehat, kalau ke situ kemari menuntut ilmu. Pas sudah tua hanya menyesal, pas sudah tua hanya menyadari begitu nikmatnya nikmat diberikan waktu muda bahari, waktu kuat bahari. Nah, jadi kebanyakan anak muda berleha-leha, berpoya-poya, digunakan masa mudanya untuk berramian dunia. Nah, padahal kalau ulama-ulama bahari ya, itu yang besar-besar kayak Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Malik itu udah mulai muda digunakan untuk bersungguh-sungguh. Akhirnya di usia tua itu kada menyesal lagi. Kenapa? Jadi sudah alim dah. Nah, kemudian yang keempat, seseorang itu tidak akan bisa mengenal akan nilai atau berharganya kesugihan kecuali apabila sudah ditimpa oleh kefakiran atau miskin atau orang miskin. Mun orang tuh lah sugih mulai gitu nempal sugih sampai ke Tuhan sugih inya kada tapi apa tuh menganui banal akan berharganya kesugihan itu, tapi menilai benar, tetapi menyadari benar akan begitu berharganya nikmat kesulitan. Kecuali orang fakir. Orang fakir itu sedikit nasi pun sangat berharga. Ya, 100 rupiah sangat berharga. Tapi kalau orang sugihnya makan di restoran paling separuh dimakannya, sisanya kada dimakannya. Orang fakir itu sakit hati. Apalagi makan separuh aja itu buang ke tempat sampah. Nah, itu orang miskin dan sakit hati. Kada bisa menghargai nikmat sugih itu. Kecuali orang yang fakir. Orang yang fakir itu kulit semangka yang sangat berharga. Mun kayak kita kan nokal semangka ya kulitnya dia ada kita makan ya lah. Tapi kalau di daerah Palestina itu jangankan kulit semangka, kaktus ini makannya.
karena kekurangan makanan. Nah, jadi kita ini alhamdulillah diberikan Allah Ta'ala nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, ya Pak. Maka kita gunakanlah nikmat Allah Ta'ala ini untuk beribadah dan menuntut ilmu agama. Contohnya seperti pada malam ini kita dikumpulkan Allah Ta'ala di tempat yang mulia ini untuk kita sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena menuntut ilmu itu masuk ibadah. Ibadah yang paling nyaman, biarlah duduk aja santai. Ada uyuh sambil seminggu ngantuk ya dapat pahala juga. Halaman 32. Halaman 32. Paling bawah. Adalah 33. Halaman 33. Paling bawah. Matalah pilih hawas lagi nah ya. Tuh ada umur para 40 tahun dah. Halaman 33 paling bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim itu ada ulang baca di kitab. Ada orang nih, seorang suami meninggal dunia seorang suami nih meninggalkan seorang istri yang lagi betianan atau hamil. Nah, meninggal dunia kan laki, berarti bininya ini janda. Nah, meninggal dunia dikubur sudah. Nah, jadi Nabi Isa melalui itu kuburan, dan Nabi Isa melihat orang yang dikubur itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah maksiatnya kada tahu juga? Disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahu Nabi Isa ini boleh syafaatkah? Kada tahu. Doakankah? Kada tahu. Tapi kalau Nabi kita Muhammad SAW, Sidin apabila bahkan Sidin pernah ya Allah melalui kuburan, 2 kuburan disiksa keduanya. Sidin melihat, Sidin mendengar orang itu disiksa. Lalu Sidin ambil pelepah kurma atau handayang kurma yang masih basah, masih segar. Kemudian beliau belah 2, beliau tacapkan satu untuk satu kuburan, ini untuk satu kuburan. Mudah-mudahan ya Rasulullah ini menyebabkan Allah meringankan azabnya. Nah, makanya dari itu kita ambil dalil, kita ziarah kubur manda kambang. Jadi selama kambangnya itu belum kering, Allah Ta'ala ringankan dia dari siksa kubur kalau dia disiksa di kubur. Tapi kalau dia tidak disiksa di kubur, maka Allah beri kenikmatan di dalam kubur, atau Allah angkat derajat itu ahli kubur. Itu manfaat kita mengandaki kambang di kubur. Nah, gitu. Nah, kalau Rasulullah melihat umatnya disiksa di kubur sini, singgah memberikan syafaat, mendoakan. Oleh karena itu kayak kita juga bila melewati kuburan, maka kita mengucapkan salam, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan atas kalian wahai ahli kubur. Maka ahli kubur itu sangat senang sekali kita mengucapkan salam kepada mereka, dan mereka pun menjawab salam kita. Jadi, mendoakan keselamatan kepada ahli kubur. Nah, jadi Nabi Isa itu lewat sudah daripada kuburan itu. Kemudian di suatu ketika setelah lama, Nabi Isa lewat pulang di kuburan itu, kuburan laki-laki yang disiksa. Nabi Isa diperlihatkan Allah Ta'ala, laki-laki itu ternyata ada lagi ini disiksa, tapi mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kuburnya. Lalu entah Allah Ta'ala kan memberitahu atau Nabi Isa kan betapa Allah Ta'ala kenapa jadi ini ampihnya disiksa, makanya seorang itu disiksa. Jadi Allah Ta'ala ini meninggal dunia, meninggalkan seorang istri yang lagi hamil. Kemudian istrinya itu melahirkan seorang anak. Kemudian anaknya itu dia titipkan kepada seorang guru untuk
melajari akan agama, anggaplah dimasukkan ke TK Quran gitu. Lalu anaknya itu Allah Ta'ala dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, yang mana artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka dari sejak itu kata Allah Ta'ala, aku angkat siksa daripada abahnya di kubur karena berkat anaknya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena kan dalam Bismillahirrahmanirrahim itu artinya dengan menyebut Allah, nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku ini kan Maha Penyayang, maka aku kada purun menyiksa seorang hamba yang anaknya menyebut namaku Maha Penyayang. Itu keutamaan Bismillahirrahmanirrahim. Kita bisi anak, kita lajari Al-Quran, hanya inya membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita dikubur sudah nyaman. Apalagi anak kita bisa baca Yasin, baca Quran, apalagi hafal Quran. Hanya anak kita Bismillahirrahmanirrahim, akan masih halus. Abahnya dikubur, mamanya dikubur, dapat syafaat, dapat keampunan, diangkat oleh Allah Ta'ala siksa kalau disiksa sebelumnya. Tapi kalau kada disiksa bertambah mendapatkan nikmat. Itu belum lagi anak yang mendoakan, hanya membaca Quran. Ini seorang anak apabila beramal soleh, otomatis mama abahnya dikubur dapat pahala. Walaupun gak ada berkata ini, ya Allah hadiahkan pahala ini kepada mama abah, walaupun gak ada itu, apalagi nanti itu. Oleh karena itu apabila kita duduk di majelis ilmu ini, bagi orang tua kita yang sudah meninggal dunia, ulun yakin itu orang tua kita, termasuk kai kita, dan kita senang melihat kita karena mereka mendapat kiriman pahala daripada yang kita amalkan, daripada amal soleh ketika hidup di dunia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun, pasal. Ini satu pasal pada menyatakan wajib pula kita i'tiqad, kita yakinkan dalam hati. I'tiqad itu keyakinan yang bulat di dalam hati, keyakinan yang kuat di dalam hati, yang kada ada ragu-ragu lagi bahwasanya Allah Ta'ala menyiksa orang yang di dalam kuburnya, yang mati dengan dosanya. Itu sebenarnya tiada syak di dalamnya, artinya tidak syak itu tidak ragu-ragu lagi. Jadi menurut i'tiqad kita, keyakinan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, bila orang mati membawa dosa, ada sempat bertaubat di dunia dan tadi dia juga membacakan istighfar, mau dosa kubur nih, itu disiksa Tuhan. Disiksa Tuhan. Mudahan kita lah sebelum meninggal dunia nih Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Mudahan kita nang ahli maksiat nih, kita bertobat sebelum meninggal dunia nih. Makanya kita berdoa yang bertutung budut. Allahumma ja'alni minat tawabin. Itu kalau doa banyak doa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan Allah termasuk orang yang bertobat. Wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan Allah termasuk orang yang mensucikan diri, mensucikan hati. Wa ja'alni min ibadikas shalihin. Jadikan Allah termasuk hamba pian yang saleh. Jadi hamba pian yang bertobat sebelum meninggal dunia. Nah, soalnya bila tak bawa dosa mati, pasti disiksa di kubur. Untung-untung kita bisi anak nama hadiah hiasin. Untung mesti kadang mengganang kita. Anak kita kadang bisa baca Quran, kawan kita kadang mengganang, keluarga kita kadang mengganang. Makanya oleh karena itu biarlah berkawanlah dengan orang-orang saleh. Orang-orang saleh itu bila kita berkawan orang saleh, orang baik, bila kita mati, insya Allah sidin mengirimi sembahyang hadiah kan, sembahyang apakah ya Allah
atau baca Yasin ke apakah dia izinin Fatihah apa misalnya. Nah, itu kawan ini orang-orang baik. Maka siksa itu, siksa kuburnya, badannya serta nyawa. Nah, awaknya disiksa juga, nyawa atau rohnya disiksa juga. Makanya lah orang yang disiksa di dalam kubur itu biasanya jasadnya hancur. Tapi kalau orang bakal amat, nah kayak wali-wali Allah Ta'ala atau orang maka rohnya kada disiksa, jasadnya juga kada disiksa. Buktinya apa? Jasad para wali, jasad para nabi itu kada hancur. Tapi kalau orang yang mendapatkan nikmat di dalam kubur, mulai sejak dimasukkan dalam kubur sampai hari kiamat dapat nikmat terus kada disiksa, itu insya Allah badannya kada hancur, kada membusuk. Amalannya apa? Awak supaya kada hancur dalam kubur, yang mana aja dipanggil ya nih, gawian amalannya nih, duduk di majlis ilmu nih, nuntut ilmu sampai mati, niat ikhlas lillahi ta'ala, niat hendak mengamalkan. Orang yang mati ada hal kada nuntut ilmu, ujar dalam kitab, man mata ala hadhil halah bahwa syahidun. Siapa yang mati atas keadaan ini apa? Ini menuntut ilmu, maka dia mati syahid. Orang mati syahid itu kada disiksa di kubur dan kada hancur awaknya di dalam kubur. Nah, amalan supaya kada disiksa di kubur, supaya kada hancur awak di kubur, menuntut ilmu terus kita sampai mati. Walaupun menuntut ilmu itu menurut nafsu nih kada rami, iya udah tak. Coba tinggalkan biarlah daripada tolak di jalanan camping atau konser. Kamu nafsu bilanya memilih itu daripada nuntut ilmu ini kada rami, buktinya apa? Buktinya ngantuk, ya Allah, daripada tapi semangat, ya Allah, buktinya coba biarlah. Apa namanya, bandingkan ada akan misalnya konser pasti hibak, tapi kalau nuntut ilmu nih ngalih menjadi hibak tuh ngalih karena tidak diketujui oleh nafsu. Gitu bang, bila kita hendak masuk surga ini kita harus melawan hawa nafsu, jangan ikuti hawa nafsu. Makanya subuh tuh lah, kalau kita hendak masuk surga ya lah, kita kasih bangun sembahyang subuh. Ya, tamu nafsu hendak nyaman terus, saya hendak guring, hanya nak bersantai aja. Nang kayak nang saat ini nah. Padahal ada pengajian misalnya Allah, dia nafsu ikam make guring hanya nyaman. Uyuh ikam seharianan begawi make guring ikam jar. Uyuh benar ikam jar. Ada jekina waktunya kena minggu kena hadir. Nah itu nafsu lah. Nafsu ini hendak nyaman aja. Tapi kalau kita mengerjakan taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu pasti kita melawani hawa nafsu kita, melawani hawa nafsu kita. Nah, dan lagi kita i'tikadkan, kita yakinkan dalam hati, soal munkar dan nakir itu sebenarnya pertanyaan, soal tuh pertanyaan munkar dan nakir itu sebenarnya memang ada terjadi kepada ahli kubur, lagi akan datang. Artinya pasti terjadi, akan datang setelah kita dikubur. Tapi kan sabarataan bang, namun orang yang mati syahid itu kan ditanya aja. Mana ditakut ini dikubur biarlah amalnya nuntut ilmu sampai mati. Tetapi tiada boleh ditentukan akan pertanyaannya. Tapi kita kada bolehlah menentukan tuh, mengkhususkan pertanyaannya ini aja. Kada mesti. Kan di dalam pelajaran kita mulai baharian, malaikat tuh menanyakan marabuka ya lah. Siapa Tuhan engkau? Siapa Nabi engkau? Apa agama engkau? Itu jadi kada mesti itu. Bisa juga malaikat itu menakuni masalah lain. Misalnya kisah mahapali di dunia ini sekarangnya haro. Lain soalannya. Lain soalannya. Nah, kada mesti itulah.
Bisa juga pang itu terjadi tuh nang malaikat tuh menakuni siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau, tapi kada mesti itu. Yang ditakuni malaikat nih kada mesti itu. Coba kita teruskan. Ada kalanya daripada perbuatan sembahyang. Nah, jadi takuni masa sembahyang. Jadi malaikat menakuni nih siapa Tuhan engkau, nyatanya bisa menjawab sudah. Dihafalinya misalnya sudah. Saya aku takuni siapa nabi engkau, nyata tahu bisa dia menjawab nabiku Muhammad. Takuni apa agama engkau, nyata dijawabnya deh. Agama Islam. Kada mungkin agama penghocok. KTP-nya aja Islam. Apalagi misalnya bawa KTP dalam kain kapan misalnya, malaikat KTP-nya Islam lah. Misalnya dah. Jadi malaikat kok takuni nama masalah ini aja. Kebetulan ini kata penyembayangnya malaikat deh. Takuni malaikat deh. Sembahyang johor lah. Yang sebelum ikam mati, ikam kan garing. Tapi ikam waktu garing itu nya malaikat otak tuh masih kau berpikir lah. Kau berpikir normal aja. Sembahyang lah johor. Kada tempeling malaikat. Nah bisa jawab masalah sembahyang. Asal bang sembahyang lah. Ada juga tempeling malaikat. Nah bisa juga masalah sembahyang takuninya nih. Atau misalnya sembahyang aja. Tapi kada belajar rukun sembahyang. Bahapal aja sembahyang, ya sembahyangnya kada bertumakninah. Tidak kada bertumakninah. Banyak itu ini biarlah kita cari di masjid-masjid. Tidaknya tuh bilang apa itu aja. Kadang begana dulu sami Allahu liman hamidah. Baca Rabbana lakal hamdu seorang-orangnya begana. Jangan sami Allah liman hamidah Allah Akbar itu kada batu maknina namanya imbah tidak langsung sujud. Ini ada juga begana awaknya sami Allah liman hamidah. Jangan tangan bergerak melimbai. Nah itu ada batu maknina juga. Bisa juga itu di tiwas malaikat kini dikubur. Nah ada kalanya daripada perbuatan sembahyang ditakuni malaikat tuh. Dan ada kalanya ditanyai daripada perkara iman. Nah perkara iman itu ya nama rambuka kan. Siapa Tuhan engkau, siapa nabi engkau, bisa juga itu. Cuma kadang mesti itu aja. Terserah malaikat dan malaikat ini pun terserah Tuhan. Kan kehendak Tuhan dah. Nang pertanyaan malaikat itu kehendak Tuhan sudah diatur oleh Tuhan. Ya Tuhan, jemaah malaikat tanya ini aja. Misalnya tuh pejabat tuh paling cocok ditanya yang malaikat kan, kayak kita mau rakyat bujur kah? Mau rakyat mengurusi rakyat bujur kah? Korupsi kada. Nah itu cocok bagi pejabat tuh ditanya yang malaikat tuh. Dan ada kalanya daripada mandi janabat, mandi junub. Ini orang nih misalnya mandi junub kan bisa di dunia. Gara-gara belajar nih. Yang bila kada belajar nih banyak luput teh. Mandi junub misalnya kada berniat ya Allah, kada berniat. Kada sah. Karena mandi junub itu, mandi wajib itu rukunnya 2. Sudah jadi kain-kain dah kada paham juga lagi mandi junub nih. Padahalnya manajemen belajar rukunnya 2 aja. Yang pertama niat mengangkat hadas besar atau niat mandi wajib bisa ya lah. Atau niat sajakunya niatnya macam-macam kan kalau dalam kitab Sabilul Mutahin dah. Sahajaku mandi wajib bisa sah. Ya, sahajaku mandi junub bisa juga. Sahajaku mandi mengangkat hadas besar boleh juga. Nah, jadi niat itu kita niatakan ketika air sampai ke tubuh kita, sampai akan air kubuyangan berniat kita. Saja kau mengangkat hadas besar dalam hati nih daripada seluruh badanku pardukan Allah Ta'ala. Betul. Basahia lagi seluruh tubuh kita nih.
dengan air termasuk bulu membulu. Nah kalau bebinian tuh ada tuh waktu mandi itu bau duduk, walaupun setempat bau duduk berdangkap, supaya minta maaf terbuka itu kemaluan yang di muka. Nah bila terbuka, nah itu nang wajib kena banyak nang terbuka. Amun pian mandi berdiri mulai awal sampai akhir berdiri, itu kada masuk air itu ke kemaluan yang karena kan terbuka, berdiri itu ada terbuka. Nah jadi kalau bebinian itu harus sampai air ke situ, ke farash namanya. Nah dan farashnya itu ketika dia berduduk, nah itu terbuka, nah itu harus kena banyu berataan sampai ke lubang-lubang burit sampai akan juga. Kalau lelaki ini kan minta maaf, ini zakar ada lubangnya halus nih, lubang pengamihan tah. Nah disampaikan juga air ke lubangnya nih tah. Karena itu tak masuk anggota luar. Walaupun tidak tertutup kelak, tapi kalau dibuka sedikit, nah masuk sampaikan air ke situ. Waktu kita mandi wajib tuh. Nah, jujur mandi wajib ya Allah. Artinya seluruh kulit harus kena basah. Dan juga kita belajar kitab Sabilal kemarin kan, apabila kita mandi wajib, imbatun untuk mandi wajib, kada wudu lagi nih, itu boleh sudah sembahyang di sini ya di kitab tak? Kalau menghemat air, jadi kan di antara wajib wudu dah tertib kelak. Kan rukun wudu ada 6. Ulang lah. Rukun wudu ada 6. Pertama niat wudu. Kedua membasuh muka. Ketiga membasuh 2 tangan. Keempat menyapu sebagian kepala. Kelima membasuh kedua kaki kanan. Tertib itu artinya bersusun, kada tambah huruf. Ada pertanyaan, ada teka-teki. Orang nih mengangkat hadas kecil tapi tanpa tertib. Orangnya angkat hadas kecilnya tapi tanpa tertib. Kalau wudu kan wajib tertib. Wudu itu kan mengangkat hadas kecil. Nah jawabannya adalah orang ini junub lalu inya mandi wajib. Orang yang mandi wajib itu mengangkat hadas besar. Kaidahnya orang yang mengangkat hadas besar tompat juga hadas kecil otomatis angkat juga. Nah kita. Jadi bila orang mandi wajib, imbatun tong mandi wajib, inya boleh kada wudu langsung sembahyang. Nah itu kan kada tertib-tertiban. Kalau kada wudu, karena kaidahnya bila orang mandi wajib mengangkat hadas besar, otomatis hadas kecil angkat juga. Gitu. Sedangkan kita wudu itu biasanya kan mengangkat hadas kecil, ya lah. Nah, tapi syaratnya setelah tuntung mandi, artinya sudah basah berataan, jangan kita menggawi sesuatu yang membatalkan wudu seperti bakantut atau menjapai kemaluan. Kayak apa aja? Kada menjapai kemaluan, maka kita mandi itu harus mengocek-ngocek pakai tangan kita. Selama pian ada yang belum basah berataan itu belum tuntung lagi mandi, kada apa-apa menjapai-japai itu. Dan ulun pernah mempraktikkan kan, kada apa-apa ya ulun berkisah nih, ulun junub, ulun kan isi bini juga. Jadi junub kan. Lalu mandi wajib nih, mandi wajib. Ulun tinggal lo kepala pian lah. Ini berdudi gini nih kepalanya. Ini di kepala ini berdudi nih, mulai leher ke atas nih. Itu nyaman mau sedikit, aman daripada basah. Jadi mandi dulu. Nah, ulun mandi berselang. Ada nang bercibuk anu akan ke Allah. Niat saja aku mengangkat hadas besar kan daripada seluruh badanku nih dalam hati. Jadi kan nang tangan ini kan bapak nang menjapai kemaluan supaya menyampaikan air nih ke lubang-lubang burit misalnya. Kada bapak karena belum tuntung lagi mandi. Kada bapak kita yang menjapai kemaluan belum tuntung lagi mandi. Nah sudah habis kita basahi nang mulai gulur ini nah sampai ke kaki basah ada berataan masuk ke mulut kan tangan kita nih ini kita basahi juga tangan kita nih.
tinggal kepala aja lagi belum. Nah, kepala belum lagi, kan kita waktu itu belum lagi kita tuntung mandi karena kepala belum. Nah, pandudian kepala biar, oh basahi kepala, pas basah kepala berataan nih saya kongan nih. Tuntung itu yang bujuk tuntung mandi wajib. Berarti imbah tuntung mandi wajib kita kadeda mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Adapun kita mencapai kemaluan tadi itu belum tuntung mandi wajib, ada apa mencapai kemaluan, soalnya sini belum basah, paham lah? Nah, jadi di situ berdahulu situ, kena wudhu di kepala. Kalau kepala ini kan apa? Kita nyampe tangan ya, yang batal wudhu tuh, ini tangan kita ini yang mencapai kemaluan, gitu, membatalkan wudhu. Mbah ini penghabisan, tuntung tak. Nah, tangkat ada sebesar. Angkat juga ada kecil imbah tuntung tuh biar nolong kan wuduan lagi. Sah. Nah, tapi anak wudu boleh hepang juga. Soalnya anak mehemat air biar. Nah itu bisa. Jadi bila terangkat hadas besar, otomatis terangkat hadas kecil. Imbahnya tuh biar kan wuduan lagi. Bapak asal deh imbah tuntung mandi. Jangan mengerjakan sesuatu yang membatalkan wudhu seperti mencapai kemaluan. Adapun kita waktu mandi tadi mencapai kemaluan itu belum tuntung lagi mandi. Ada apa mencapai kemaluan kan? Karena masih belum basah di kepala. Di kepala tadi berdudi. Nah, pamai kalau biar lah, pamai kalau. Nah, supaya menghemat air misalnya tah awak. Sebelum imbah tuntung mandi wajib telah, mandi sunat lah. Mandi wajib mengangkat hadas besar nih, lompat juga hadas kecil terangkat. Jadi ada juga malaikat yang melakukan masalah mandi junub nih. Banyak banget biar lah orang-orang kawin nih, misalnya kawin kadang ngerti lagi masih mandi wajib. Kawin sudah anak sudah bertiga misalnya kadang mengerti mandi wajib. Nah, itu berdosa tuh. Bisa takonin malaikat tuh. Bila mandi wajib nih gak ada bujur, gak ada sahju sembayangnya, junub boleh lawasan. Dan barang sebagainya daripada pekerjaan akhirat, daripada amalan-amalan yang berhubungan dengan akhiratnya. Kenapa karena ditakonin malaikat terserahnya. Dan ada kalanya daripada perkara dunia yang harus diperbolehkan seperti jual beli, jalan berniaga, dagang. Saya para pedagang nih ditakuni malaikat juga bisa malaikat hendak. Apalagi misalnya pedagangnya nih misalnya kalau bujur misalnya menukari mengurangi takaran timbangan misalnya ya Allah. Kayak apa kan berdagang jual beli bujur kah? Maka kalau berdusta tak? Montok misalnya berdusta tapi tangan lo bandel. Aku aja saksinya mengurangi tangan timbangan aja. Nah bisa juga malaikat dua. Nah, disampaikan juga ya Allah. Nih bagi kita nang nang troto. Sini ada menjual bensin. Kalau menjual bensin, menjual pertalite nang eceran dah. Nah, ini bagi kita nang nukar lah, Ini ujar orang yo pengalaman orang. Bila nukar seliter atau 2 liter di pom bensin, di pom deh. Pinaan aja, imparnya pinaan naik. Tapi kalau nukar di eceran naiknya sedikit aja naiknya. Bila seliter sedikit aja naiknya. Nah berarti itu nang biasanya kan botol bola orang berjual bensin pertalite pinggir jalan itu juga seliter kadang. Amunnya di pom kita nukar seliter, pina naiknya pina banyak. Tapi nukar di eceran seliter naiknya sedikit aja. Emparnya tuh empar berarti menunjukkan apa? Di eceran ini kurang daripada seliter. Ini kurang daripada seliter.
Maka nang nukar ini kepada pulang nukar selitar aja, nukar selitar aja, pertalit bensin aja. Sedangkan orang ini menjuali kurang selitar, maka orang yang menjual ini termasuk dalam ayat Wailul lil mutaffifina alladhina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka bagi orang yang mengurangi takaran dan timbangan dalam berjual beli. Orang nukar selitar juga. Sekalinya sebotol tuh kurang daripada selitar. Dijualinya berarti membunguli. Wailun, celaka. Wailun tuh tafsirnya satu jurang dalam neraka jahanam. Nah, jadilah menandak kepada hendak jujur tuh ini kada sampai selitar. Wahai pembeli, ini sebotol aja. Sebotol ini kan ada kurangnya berapa senti daripada kepalanya. Jujur. Minta maaf nih kada sampai selitar. Membiarkan nukar ada. Orang jujur. Jangan berendainya. Orang nakar selitar jurang. Berendainya. Kayak kira orang selitar ya, padahal orang nggak selitar. Itu mengurangi takaran dan timbangan. Nah, jadi tukang jual beli harus jujur. Mun selitar juali, mun kurang dari selitar kepada ini kurang selitar. Nukar kadang ada. Itu bagi kita penjual lah, ini bagi penjual lah. Bagi kita pembeli nukar misalnya di pinggir jalan bensin atau pertalit nang botol tuh. Supaya menyelamatkan orang, kita tahu dah sebotol tuh orang lebih sekitar nukar sebotol aja lah. Jangan nyapat nukar selitar. Mungkin kita nukar selitar, ternyata orang menjualnya orang daripada selitar, orang langsung neraka. Nah nukar sebotol, tapi kurang lah. Kita menyambat sebotol, tapi kurang daripada sebotol, kurang nih. 3 senti kurangnya misalnya. Betul. Nah, nukarai seadanya dalam botol, akadnya gitu. Nukarai seadanya di dalam botol, jangan jabat selitar lah. Karena kenyataannya kurang daripada selitar, kasihan orang masuk neraka. Nah, jadi masalah jual beli kita harus jujur. Nah, misalnya kita tadi nukar selitar ya kalau. Nah, selitar berapa aja? Berapa ini selitar ya? 12.000 kah? 12.000. Nah, kita jurungnya misalnya duit berapa? 20.000 misalnya. Berapa angsurannya tuh? Angsurannya berapa tuh? 8.000 le. Sekalinya orang mangsul misalnya 9.000 masuk, dan kita kan memeriksa juga orang masuk buat dalam kantong. Kalau kita soalnya kita hendak mau warung nih, kenapa jadi 9.000? Maka ini harusnya 8.000 aja. Nah kita itu harus jujur ya lah. Buliki julung 1.000 itu. Nah, buliki julung 1.000 itu nah biar langsung lebihan nah. Jangan dia ngepremeh lah, 1.000 ini jauh mungkin gue yang mencari. Di dunia, bila di akhirat kira dituntutnya. Nah itu harus jujur ya kan. 1.000 rupiah kalau hak orang tuh belikan. Atau bisa juga nih nama angsul ini kurang dia lah. Seharusnya angsul berapa tadi 8.000 leh. 5.000 jadi angsulnya. Nah 3.000 tuh belikan menurang tuh. Kemana mau belikan nggak tahu alamatnya aja. Nah kenalnya menjawab. Tahu alamatnya. Nah aku tadi kurang angsul nah 3.000-nya nah. Mana jawab mencari enggak ada tahu mana ya Pak? Enggak ada tahu itu ya sedekahkan aja kalau duitnya lah. Pahalanya keseninya. Jadi harus jujur ya kalau baik pedagang atau pembeli harus jujur. Hendak berberkat ya kalau jual beli berniaga. Yaitu seperti hitung masruf tuh mata uang.
hitung itu ya dihitung, masruf itu mata uang. Ya contohnya kayak tadi. Baik penjual ataupun pembeli. Bila orang tuh labihan mangsul, itu nih pembeli lebih mangsul bulikakan labihannya tuh, walaupun berkilo-kilometer bulikakan. Atau misalnya teleponnya aja kan, nah orang minta lain nah, mau beli pulang lo ongkosnya 10.000, rumah dai bensinnya anu nih ongkosnya berilana yang dari lana orang nah, nah asal dirilakan. Nah hitung masuk itu hitung mata uang. Jadi harus jujur. Soalnya bila kali jujur saya tempelin malaikat di kubur gitu. Kamu jujur gak ada waktu mangsul. Ikam kurang boleh sulam tuh, ikam ada mencari lah, pak. Waktu malaikat atau misalnya ikam diangsuli orang labihan apa ikam kada memulikakan. Jadi malaikat nih. Nah, jadi harus jujur. Dan ada kalanya ditanya daripada perbuatan maksiat, macam-macam lah berbuat maksiat nih. Kenapa ikam judi, kenapa ikam minum khamar, kenapa ikam nyawa ayam, kenapa ikam berselingkuh dan sebagainya. Nah, maka yaitu tiada boleh sekali-kali ditentukan pertanyaan dua orang malaikat itu. Ada boleh kita menentukan yang cuma marbuka mau nabiuka aja. Kesalahan malaikat kehendaknya anak Allah Ta'ala menakunin apa yaitu hanya masing-masing dengan barang yang ditentukan Allah Ta'ala cuma menentukan menurut apa profesinya misalnya jabat kan tentang keadilan takunin malaikat nih misalnya atas sekira-kira martabat orang yang mati apa martabatnya apa kewiannya misalnya dan yang dibiasakannya di dalam dunia bisa juga nang kebiasaan gawin orang di dunia kenapa misalnya di dalam dunia ini maka barang siapa ada perbuatannya dan yang dibiasakannya di dalam kebajikan atau kejahatan maka dengan hal perbuatan itulah dijawabkannya kepada pertanyaan dua orang malaikat itu. Jadi napa nang kebiasaan yang digawinya waktu di dunia nih, baik itu kebaikan atau kejahatan gitu, kita jawabannya. Contoh misalnya inilah orang ini misalnya ketujuh minta maaf lah, ketujuh munjun misalnya, tapi ketujuh mau unjunnya ini kan sembahyang. Nah itu, mau unjunnya sembahyang aja kan apa? Ini ketujuh munjun aja tuh, tapi kada sembahyang. Tak masuk kubur misalnya lah. Tanya malaikat, "Marrabuka?" Yang artinya siapa Tuhan engkau? Apa jawabannya? Kadang-kadang kamu puyuhnya di situ ya. Nah jawabannya gitu. Iya ketujuh munjun. Cerujutnya rame benar ya. Nah jawabannya gitu kan nyambung tuh. Kadang nyambung. Atau misalnya nih orang ini ketujuh bedom. Kan katanya termasuk maksiat nih bedom nang bejudi tak. Apa kata-katanya biasanya tak? Balak satu kan balak dua gitu. Waman nabiuka, siapa nabi engkau? Balak dua. Ya, nah, kan kami nyambung tuh. Karena kan biasanya itu waktu di dunia. Ada nang kisah nang tahu di kitab kan guru-guru hari kan nang ditalkinakan juga tuh lah itu sah ya leh. Tanya orangnya kan tujuh catur. Sah catur tuh sah kan? Biasanya bekas sah. Nah, itu. Nanti dikubur kayak itu juga. Napa nang kebiasaannya? Jadi nang dibiasakan tuh napa nang bagusnya. Nah nih. Dan barang siapa ada biasa, artinya terbiasa di dalam dunia itu menyebut la ilaha illallah. Kata juga zikir la ilaha illallah nih. Serta tahu ia akan maknanya apa? Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah dengan sebenarnya kecuali Allah ya Allah. Maka dengan kalimat itulah dijawabkannya kepada pertanyaan dua orang malaikat itu, dan demikian lagi jawab akan pertanyaan dua orang malaikat itu tiada ditentukan dengan jawab yang tersebut di dalam talqin. Nah jadi
Kadang mesti yang nang jawabannya tuh siapa tuh engkau Tuhan Allah, kadang mesti bisa juga jawabannya la ilaha illallah ya. Tuhan bagus lagi gitu. Nah, dan demikian lagi jawab akan pertanyaan dua orang malaikat itu tiada ditentukan dengan jawab yang tersebut dalam talqin. Kalau talqin kubur kira pertanyaannya ini jawabannya ini, pertanyaan ini jawabannya ini, kadang mesti jawabannya kayak itu di sini. Dan tiada lazim muwafaqat sesuai jawab itu dengan pertanyaan itu. Terkadang ada pertanyaan itu daripada etikat iman adalah jawaban dengan hitungan mata benda. Nih contoh orang yang kada nyambung tadi lah. Malaikat misalnya menakuni tentang masalah iman, siapa Tuhan engkau? Tanya jawabnya apa? Hitungan mata benda, misalnya anggaplah kayak duit kau di bank 10 juta lagi, ya itu jawabannya. Ini uangnya kata juga menghitung duit juga duitnya. Orang berzikir, ini berhitung duit. Nah, atau hitungan real. Dia malaikat, waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Duitku ada lagi dalam kotak 1000 triliun rial. Jawabannya itu ada nyambung kan? Atau lainnya daripada yang dibiasakannya di dalam dunia. Apa yang nggak tujuan yang diucapkan di dunia? Contoh misalnya minta maaf lah, uang nggak tujuan nyambat mau tambok, bisa aja. Jawabannya mau tambok apa aja malaikatnya nyambat apa itu? Nah, seperti ditanya oleh malaikat siapa Tuhanmu dan siapa nabimu, maka dijawabnya amasku di rumah sekian banyaknya. Nah, itu juga itu. Jadi malaikat nih aku mau nanya tentang Tuhanmu siapa, nabimu siapa? Jawabannya amasku di rumah sekian banyaknya. Di rumah, orangnya mati sudah. Tetap lagi menggerakkan dunia. Amasku sekian banyaknya. Dan nggak nyambung nih. Dan rialku pada tangan si anu sekian banyaknya. Rial itu kan mata benda, mata uang ya Allah. Di Arab ya Allah, rial. Pada tangan si anu ya sekian banyaknya. Jawabannya itu. Maka jika seperti yang demikian itu jawabnya, maka dipukulnya oleh malaikat. Nah, bila salah jawabnya, bila kali nyambung. Tiap-tiap kali jawab yang lain daripada kalimat la ilaha illallah, tapi orang menjawab la ilaha illallah kada dipukulnya. Karena mungkin orang ini kata dia berzikir la ilaha illallah waktu di dunia sampai ke kubur nih jawabannya la ilaha illallah, kada dipukul malaikat. Tapi kalau jawabannya baniku 1000 balik lagi dikindai pukulnya, ini kan ada masalah banyak yang malaikat di sini. Nah, itulah tersebut di dalam kitab Syarah Jawharatut Tauhid. Keterangannya di dalam Syarah Jawharatut Tauhid. Nah, barang siapa menjawab soal pertanyaan munkar dan nakir itu dengan kalimat la ilaha illallah, maka yaitulah alamat atau tanda orang yang dianugerahi Allah Ta'ala, orang yang mendapatkan anugerah dan beroleh kemenangan, untung akhirnya, dan lepas daripada siksa. Nah, jadi jawabannya la ilaha illallah itu paling harap sudah. Soalnya kayak ini kan pertanyaannya misalnya macam-macam. Marrabbuka, siapa Tuhan engkau? Amun orang menjawab Tuhanku Allah, jujur aja Pak. Tapi kalau dia menjawab la ilaha illallah, harap lagi. Karena tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Berarti orang yang mengucapkan ini bertuhankan Allah ya Allah. Nah, misalnya malaikat menakuni waman nabiyuka, siapa nabi engkau? Seharusnya kan jawabannya Nabi Muhammad kelak. Tapi ternyata dia menjawab la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu jujur juga.
Kenapa aja? Pertanyaannya siapa Nabi engkau? Tapi jawabannya la ilaha illallah. Karena orang yang bernabikan Nabi Muhammad, percaya dengan Nabi Muhammad, tentunya dia mempercayai la ilaha illallah juga. Bertuhankan semata-mata kepada Allah. Misalnya ditanya orang, misalnya wa ma dinuka, apa agama engkau ya? Seharusnya kan jawabannya agama Islam lah. Tapi dia jawab sih la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Salah. Kan salah. Karena orang yang mengucapkan la ilaha illallah tandanya orang Islam. Yalah. Orang Islam tuh la ilaha illallah. Nah, gitu. Maka siogianya itu tinggalnya. Kita biasakan menyebut kalimat la ilaha illallah. Rancaki kita Jasidin mengucapkan kalimat la ilaha illallah nih. Makanya zikir yang paling harap kan sudah biarlah. Zikir yang paling harap. Makanya dalam arti hadat itu la ilaha illallah itu yang paling banyak jumlahnya. Salawat 3, tasbih 3, istighfar 3. Ketika la ilaha illallah 50 soalnya. Itu menunjukkan di dalam kehidupan dunia ini nang dibanyaki itu kita berzikir la ilaha illallah nang dibanyaki. Karena itu zikir yang paling afdal, yang paling banyak pahalanya mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Dan itu kita jawaban yang paling menyelamatkan nanti di dalam kubur. La ilaha illallah. Nah, ketika hidup di dunia, nih kita baca la ilaha illallah hingga bercampurlah ia serta maknanya dengan darah dan daging kita, mendarah dagingnya kita. Nang la ilaha illallah nang kaya Syekh Abdul Hamid Abulung Sidin kan itu dihukum mati bahari. Kalau bagi Sidin itu bujur aja ilmu Sidin tuh, cuman bagi orang awam mana kawa mamakan. Iya orang awam ini kada kawa sasat memaham Sidin pribadi bujur aja. Maka fatwa bahari zaman Datuk Lampenyol, maka Sidin dibunuh. Lalu ditusuk dengan besi awak Sidin. Batu mencoret darah. Darahnya mencoret ke dinding tulisan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tuh ini mendarah daging sudah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sampai nang kadede lagi, kalau semestinya kadede lagi nang adanya Allah aja. Jarang adalah Tuan Guru Abdul Hamid kadede aja, nang ada tuh Allah aja. Abdul Hamid kadede nang ada Allah, bujur aja bagi Sidin, karena Sidin mempanahkan alam semesta ini kadede lagi, alam semesta ini kadede nang adanya Allah Ta'ala, bujur aja. Nah, mendarah daging kita, maknanya dengan bercampurlah ia kalimat la ilallah serta maknanya. Apa maknanya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dengan darah dan daging kita hingga sampai kepada mati kita. Makanya kan kalimat la ilaha illallah kalimatu haqqin, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kalimatu haqqin ain ahya, kalimat yang benar itu kalimat haqqin alaiha nahya, atasnya kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah, nahya kita hidup. Nahya wa biha, apa itu kalimatnya? Kalimatul haqqin nahya wa 'alaiha namut, dan atasnya kita mati. Wa biha nub'asu, dan dengan kalimat la ilaha kita dibangkit kita pada masyar. Nub'asu insyaallah minal aminin, insyaallah termasuk orang yang aman. Orang yang berpegang dengan kalimat la ilallah, la ilaha Muhammad Rasulullah, itu di dunia aman, di kubur aman, di padang mahsyar selamat. Nah itu la ilaha Muhammad, itu biar nang la ilaha Muhammad Rasulullah itu nang Nabi Muhammad nang mati-matian memperjuangkan berperang demi itu di kalimat itu, di kalimat la ilaha Muhammad Rasulullah itu para sahabat wani bermatian, berdarah, ditimpas, dibunuh, di peperangan demi membela kalimat itu. Sama juga kita nih,
duduk di majelis ini demi kalimat itu, demi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu. Kita hidup dengan itu, kita mati dengan itu, kita dibangkit dengan itu, akan aman. Artinya kita hidup beriman, mati beriman. Beriman dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bahkan itu panji Nabi kita Muhammad, bendera perang Nabi Muhammad, liwa'uhu sauda, maktubun la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu bendera Nabi Muhammad, itu bendera Nabi Muhammad warnanya hitam. Tulisannya warna putih. La ilaha Muhammad, tapi jangan dipadahkan itu bendera ISIS. Nah, itu bendera Nabi Muhammad dasarnya itu. Namun ISISnya mungkin itu alirannya nang sesat ya Allah, nang membunuh orang. Cuman benderanya jangan dihinakan. Komisnya itu tamu itu yang di jalan lalu menginjak-injak, oh bendera ISIS dia dibudinya, jangan. Itu karena ada tulisannya la ilaha Muhammad Rasulullah, memang bendera Nabi Muhammad gitu. Cuman ISISnya jangan dianut ya Allah. Cuman benderanya itu bendera Nabi Muhammad SAW kayak itu. Nah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi biarlah hati-hati juga menajak bendera itu di muka rumah. Sama polisi bisa dipakai orang ISIS. Yalah, padahal itu bendera orang Islam itu Nabi Muhammad pernah membawa bendera itu. Nang kita bela. Itu kalimat la ilaha Muhammad Rasul itu. Namun kita mandat berdiri muka bendera merah putih, ada protes kayaknya di akhir zaman nih. Ya bendera partai Golkar, PDI kan ada protes, tapi coba kan biarlah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, ada datangi pembakal loh, datangi camat, namun kalau dicabut dia maka kira kampung kita dibadangkan ISIS. Harap gina aku ditakuni orang. Nah, ini akhir zaman kita, akhir zaman ini biarlah Islam ini diintimidasi, diteror, diibadahkan radikal. Ada orang tuh melakukan syariat Islam, contoh bebinian pakai hijab, pakai jilbab. Jangan tapi parah kok lawan nyata. Dianggap bahaya, padahal orang mau melakukan syariat Islam menutup aurat. Coba akan biarlah di akhir zaman ini berjanggut ini barakan orang teroris, berjanggut pindah panjang barakan orang teroris. Padahal janggut ini sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini akhir zaman ini Islam sudah dicap radikal, dicap teroris. Nah, padahal Israel itu banyak membunuh orang daripada orang teroris. Nah, ini Islam di akhir zaman nih, ya kayak itu. Orang misalnya la ilaha Muhammad Rasulullah padahal ISIS misalnya, karena mesti itu kalimat yang mulia ya Allah. Nah, hingga kepada mati kita itulah disuruh Allah Taala kita. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji'u wal ma'ab. Mudah-mudahan kita sepadan selamat dunia wal akhirat, hidup beriman, mati beriman, dan dikumpulkan di akhirat bersama orang-orang yang ahli iman. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.